Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman. Kenalin, aku Agung Rabagus Pradisa Sedana, biasa dipanggil Pradisa ataupun Agung Bagus, dengan 3 digit NIM akhir 051 dari program studi kedokteran. Nah, kali ini aku mau sharing terkait tentang yang namanya budaya dan kaitannya dengan agama Hindu dan juga ilmu kedokteran. Nah, kalian sadar nggak sih kalau misalkan budaya itu bukan hanya sebuah tradisi turun-menurun, terutama khususnya di Bali nih. Budaya yang kita miliki itu memiliki segudang manfaat, teman-teman. Nah, dalam praktiknya, aku tertarik banget sama yang namanya bawang. Kalian sadar nggak sih? Setiap aktivitas yang biasa dilakukan orang Bali itu pasti menggunakan yang namanya bawang. Misalkan apa nih? Ada di segehan, ada bawang. Kemudian di bawah tempat tidur, ada bawang. Kemudian juga misalkan kalau kita ingin menghangatkan tubuh, ada bawang juga. Kalau misalkan kita ingin makan, juga ada bawang. Nah, kira-kira apa sih bawang ini peranannya dalam sisi keagamaan maupun dari sisi kedokteran? Mari ikut aku, kita akan mengeksplor bareng-bareng tentang apa sih fungsi bawang itu. Oke teman-teman, sebelum kita beranjak ke pembahasan, aku menunjukin bukti nih kalau misalkan orang Bali itu memiliki kebiasaan untuk menaruh bawang di tempat yang ia merasa perlu taruh dan menggunakannya dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kebetulan ibuku tadi sempat berkunjung datang untuk menengok keadaanku dan lihatlah apa yang terjadi. Sudah kelihatan ya teman-teman ya. Dan di sini juga. Dan tak kalah juga di sini. Nah, aku juga memiliki beberapa klip saat aku ada di Abian Semal, lebih tepatnya di rumahku, yang dimana waktu aku pulang itu ada hujan, jadi ibuku membuatkan sebuah ramuan bahasanya, yang dimana itu menggunakan bantuan dari garam, bawang, dan juga minyak untuk menghangatkan tubuh. Mau lihat gimana cara pembuatannya? Nah, saksikan ya. Halo teman-teman, kita jumpa kembali. Jadi aku akan lanjut ke bagian pembahasan ya. Pertama, aku ingin membahas tentang agama dan kaitannya dengan budaya. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu budaya. Budaya merupakan sebuah aktivitas yang diturunkan turun-menurun dari generasi ke generasi. Lalu apa sih peranan agama dalam budaya itu sendiri? Agama memberikan yang namanya nilai dan makna dalam budaya. Sebagai contoh nih, tadi kan aku membahas tentang bawang ya. Lalu apa sih kaitannya dengan di Bali gitu? Apa kaitannya dengan agama Hindu? Nah, teman-teman tahu nggak kalau misalkan kita memiliki sebuah lontar namanya lontar usada. Nah, lontar usada ini fokus membahas mengenai kesehatan, teman-teman. Nah, di sana ada khusus lontar usada, yaitu lontar usada Brambang yang membahas tentang bawang merah terutama ya, yang dimana dikatakan bahwa bawang ini memiliki segudang manfaat, baik secara skala maupun niskala. Begitu ya teman-teman ya. Dan ini juga menjadi sebuah penanda kalau misalkan agama Hindu itu menyuruh kita gitu ya untuk menerapkan konsep yang namanya jenana dan serada dalam menerima keberadaan sebuah budaya. Kita tidak boleh semerta-merta menerima budaya itu karena itu populer gitu, tapi juga harus memiliki sebuah manfaat seperti ini ya teman-teman ya, dan terbukti dalam keberadaan lontar usada ini. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang manfaat dari si bawang dalam aspek ilmu kedokteran atau dalam bahasanya secara ilmiah gitu ya teman-teman ya. Nah, saksikan ya. Kita akan bahas langsung. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku. Jadi kita akan membahas terkait tentang yang namanya hierarchy of evidence. Jadi, suatu penelitian yang dikemukakan dalam bentuk karya tulis ilmiah itu memiliki tingkat kepercayaan dari kualitasnya itu sendiri. Seperti yang kita lihat di sini, expert opinion atau informasi dari seorang ahli hanyalah sebuah informasi yang paling bawah tahapannya. Di atasnya ada case report, case control study, cohort study, randomized control trial, meta-analysis, dan juga systematic review. Nah, kebetulan aku dapat tentang yang systematic review terkait yang namanya organosulfur compound, jadi sebuah senyawa organosulfur yang ada pada alium cepa atau yang nama lainnya adalah bawang dalam kesehatan dari pencernaan itu atau gut health. Yang dimana dia ini membantu dalam proses yang namanya mencegah inflamasi berlebihan. Terbukti juga ini mencegah inflamasi berlebihan, mencegah dari infeksi, membantu meningkatkan sistem imun. Nah, gimana sih cara membantunya? Nanti kita akan bahasnya.
Nah, ini adalah jenis compound yang dihasilkan dari yang namanya si bawang merah ini atau allium spesiesnya. Ada alinin, ada metin, isoalinin, ada propin, yang dimana turunannya nanti akan menghasilkan senyawa yang kita kenal dengan nama senyawa organosulfur compound. Ada dialisyl sulfide, titin, dipropil, dan juga dipropil thiosulfide gitu ya. Yang dimana secara sederhana dia ini nih terbukti, nah ini ya, bakteri-bakteri tipe yang patogen, toksin yang beracun itu berkurang jumlahnya dengan bantuan dari yang namanya ini si bawang. Kandungan organosulfur compound-nya itu membantu mengurangi patogenik bakteri atau bakteri-bakteri yang sifatnya itu patogen atau berbahaya bagi tubuh. Nah, ini ada menurut in vitro itu dalam kaca, jadi pengamatannya itu dalam kaca. Jadi kita tahu bahwasanya tesnya ini itu dilaksanakan menggunakan objek di luar dari makhluk hidup. Nah, itu juga yang menjadi limitasi dari jurnal ini, dimana dia melimitasikan bahwa pertama itu terkait tentang metodologinya yang masih terlimit gitu ya, sehingga dikatakan sini masih ada beberapa keterbatasannya. Nah, itu dia membantu dalam organosulfur compound-nya untuk mencegah dari penemuan bakteri-bakteri berbahaya. Nah, di sini juga ada sifatnya sebagai anti-inflamatori, antioksidan, dan juga imunmodulatori, yaitu membantu meregulasikan sistem imun. Nah, ini intinya kita bisa lihat itu ada tabelnya. Nah, di sini dia membantu dari proses kemotaksis atau polymorph nuklear leukosit-nya. Di mana kemotaksis itu adalah terarah, jadi targetnya itu terarah, dia membantu dari allium cepa ini untuk mengatasi itu supaya lebih gampang menargetkan targetnya. Kemudian juga dari makropakselnya dia meningkatkan dari pembentukannya bisa, kemudian juga dari osteoklas prekursornya, yang dimana osteoklas ini artinya dia membentuk sel-sel yang menghancurkan tulang, tujuannya untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah, ini dalam vaskular atau pembuluh darah, dan juga dalam hepar gitu ya. Nah, mungkin itu dia teman-temannya terkait pemaparan singkat tentang bagaimana sih secara faktual yang dari yang namanya bawang ini atau allium nama ilmiahnya. Nah, ini ada metode-metodenya. Mungkin untuk yang penting itu seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua terkait pembahasan secara faktual tentang manfaat dari bawang sendiri. Jadi gimana teman-teman? Menambah wawasan nggak tentang hubungan dari bawang, agama, budaya, dan ilmu kedokteran? Semoga dapat membantu ya. Nah, mungkin sekian aja yang bisa aku sampaikan terkait tentang bawang dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Aku mau minta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata, pengucapan yang terasa tidak berkenan. Aku izin tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Bye-bye.